Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Esther Surya. Yes, yes, yes. Nah, teman-teman, video kali ini adalah kelanjutan dari video saya yang sebelumnya tentang berita-berita negatif yang sangat mempengaruhi pikiran dan tingkah laku kita. Nah, bagi yang belum menyaksikan atau belum tonton video saya itu, boleh cek kembali video saya yang sebelumnya ya. Nah, teman-teman, saya sharing seperti ini bukan berarti saya sudah lebih baik atau saya sudah lebih oke gitu ya, tapi lebih kepada bagaimana bisa berbagi gitu. Dan ini juga menjadi alarm bahkan untuk diri saya sendiri, supaya ketika menghadapi masalah itu tidak merespon dengan cara yang salah gitu ya. Jadi lebih kepada kesana teman-teman ya. Nah, jadi saya mau sharing pada video kali ini, memang setelah terjadinya COVID-19 ya, itu ada banyak sekali yang namanya kehancuran. Ada yang hancur dari segi rumah tangga, ada yang hancur dari segi perekonomian, ada yang hancur secara sosial, ada banyak sekali kehancuran ya. Nah, secara ekonomi mungkin ada yang selama COVID ini yang justru mengalami peningkatan, tetapi persentasenya mungkin hanya sedikit dibanding orang yang menjadi menurun ya secara ekonomi selama masa pandemi ini. Kemudian secara keluarga juga ada banyak perceraian gitu. Ketika ada perceraian, maka dampaknya adalah kepada anak-anak gitu. Ada juga yang secara sosial dia menjadi minder karena faktor ekonomi dan faktor keluarga tadi. Nah, jadi saya tahu bahwasanya masalah pandemi ini membawa banyak dampak negatif terhadap kehidupan manusia. Yang namanya hancur atau penurunan, gak ada satupun orang yang suka, gak ada satupun yang mau. Semuanya mau naik, semuanya mau enak gitu. Tetapi kenyataannya banyak orang yang mengalami kondisi yang seperti terjun payung gitu ya, mengalami penurunan, dan penurunan itu sangat drastis gitu. Nah, dan kondisi ini dialami oleh banyak orang. Itu yang terkadang membuat hati saya miris ketika saya menonton di pemberitaan atau saya melihat di sosial media itu kasus-kasus yang sudah menyerah gitu ya, kasus-kasus orang yang sudah menyerah ya, ada yang sampai bahkan menghilangkan nyawa gitu ya. Nah, jadi baru-baru ini saya nonton ada seorang ibu dan anaknya yang minum racun serangga gitu. Ya, saya nggak tahu masalahnya persis, tapi dugaan saya bisa jadi karena masalah ekonomi ataupun masalah keluarga. Karena dua hal ini yang biasanya sangat mempengaruhi kehidupan kita gitu. Kalau kita mengalami yang namanya masalah sosial, penerimaan orang dengan kita itu tidak akan seberapa dampaknya daripada masalah keluarga ataupun masalah finansial. Teman-teman, seperti dalam salah satu video saya sebelumnya, saya sudah buat tentang berdamai dengan hidup, bahwa hidup itu seperti sebuah misteri di mana kita tidak tahu apa yang akan terjadi dan kita tidak bisa kontrol 100% masalah kehidupan kita. Jadi kalau pendapat saya, jika memang sekarang kita diuji oleh Tuhan lewat masalah ekonomi, saya pikir itu bukan masalah yang besar. Loh, kok bisa? Nah, karena apa? Mungkin kita berpikir masalah ekonomi ini sudah membuat saya kehilangan rumah saya, sudah membuat saya kehilangan usaha saya, sudah membuat saya kehilangan aset-aset saya. Mungkin seperti itu. Tetapi saya mau bilang bahwa apa yang melekat pada kita itu tidak lebih penting daripada diri kita. Pakaian itu tidak lebih penting daripada diri kita. Makanan itu tidak lebih penting daripada diri kita. Penghargaan orang itu tidak lebih penting daripada diri kita. Yang paling penting itu adalah diri kita. Ya, kalau kita diuji oleh Tuhan atau diizinkan Tuhan mengalami kemunduran dalam hal ekonomi, itu bukan hal yang besar. Karena apa? Karena sekelas perusahaan besar seperti Garuda Indonesia atau Listrik Negara, mereka aja utangnya jauh lebih besar, triliunan, puluh triliunan dan ratus triliunan.
Padahal seperti kita tahu, seperti listrik negara itu kan tidak punya saingan, tetapi bisa punya hutang yang segitu banyak gitu ya. Saya nggak mengada-ada, teman-teman bisa cek sendiri gitu, di mana-mana ada infonya gitu. Nah jadi kalau kita yang secara pribadi masih usaha di bawah kelas-kelas mereka, ya wajar saja gitu. Sedangkan sekelas mereka aja yang udah besar bisa jatuh gitu loh teman-teman ya. Jadi jangan merasa diri menjadi orang yang paling malang gitu, dan kemudian kita mengasihani diri sendiri, dan akhirnya kita terpuruk, dan akhirnya mencari jalan-jalan yang tidak benar gitu. Karena itu merugikan diri sendiri, dan bukan hanya merugikan diri sendiri, tapi merugikan juga keluarga. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya kita diuji dalam hal perekonomian, akhirnya aset kita harus pergi, baik itu berupa tanah, berupa mobil, berupa rumah, atau berupa usaha itu sendiri, ya yowes lah, selama kita masih sehat, pikiran kita terang, kita masih bisa kok untuk membuatnya kembali, ya kan? Kita masih bisa bahkan membuatnya lebih daripada itu. Tetapi kalau kita langsung drop, kita malah memilih jalan-jalan yang tidak baik gitu, yang tidak benar, apa yang bisa dipulihkan? Apa yang masih dipulihkan? Lewat apa Tuhan mau bekerja dengan hidup kita kalau kita udah menyerah duluan gitu. Jadi kita nggak perlu merasa diri yang paling malang gitu. Kalau masalah ekonomi, semua orang juga sekarang lagi susah ya. Saya udah ketemu orang yang saya pikir mereka hidupnya enak, ternyata mereka juga merasa susah gitu secara finansial gitu ya. Nah jadi kalau kehancuran itu adalah kehancuran di bidang ekonomi, itu bukan masalah yang besar, karena semua orang juga kebanyakan mengalami hal demikian. Jadi jangan karena terkadang pikiran kita sendiri atau kita berpikir akan apa kata orang lain, akhirnya membuat kita jadi memutuskan hal-hal yang tidak baik. Karena kita berpikir tentang prestis kita, harga diri kita, penghargaan orang, cara pandang orang, omongan orang. Itu nggak perlu teman-teman ya. Yang paling perlu adalah diri kita itu. Itu jauh lebih penting daripada semua yang ada. Karena kalau diri kita sehat, pikiran kita tenang, lebih dari apa yang hilang itu bisa kembali. Ya, selama kita bisa tetap tenang gitu ya. Nah jadi itu dia teman-teman sharing saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi jangan pernah berpikir untuk mencari solusi-solusi instan ya, yang nggak masuk akal, dan karena itu resikonya bukan resiko yang mudah gitu ya. Saya kadang lihat pemberitaan itu, dengar pemberitaan itu, kok bisa ya seorang anak muda gitu dia live streaming ketika dia akan mengakhiri hidupnya. Itu bagi saya itu faktor depresi yang mungkin sangat berat gitu. Saya nggak tahu apa yang menjadi motifnya gitu ya. Nah tapi itu dia teman-teman, saya di sini bukan untuk menghakimi, bukan untuk menyudutkan, tetapi lebih kepada yuk saling berbagi gitu ya, saling menguatkan, saling mengingatkan gitu. Masih ada solusi, masih ada solusi. Tuhan masih bisa bekerja lewat kita kalau kita masih tetap teguh sebagai pribadi yang kuat gitu ya. Pikiran kita, tubuh kita masih sehat gitu, masih bisa lebih kok daripada situ. Sedangkan orang-orang yang terkenal, yang usahanya sukses, mereka juga gagal berkali-kali kok, usahanya juga pernah tutup berkali-kali kok, tetapi mereka tidak menyerah, mereka nggak putus asa, itu bedanya. Jadi lebih baik kita memilih menjadi orang-orang yang seperti mereka, yang optimis gitu, yang selalu percaya bahwa besok itu lebih baik dari sekarang, dan sekarang lebih baik dari kemarin gitu ya teman-teman ya, sharing saya kali ini ya. Nah jadi silahkan subscribe kembali lagi channel saya ini bagi yang belum, bagi yang sudah terima kasih banyak. Oke, sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. See you.